Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara, pasti saudara familiar dengan doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan sekadar supaya saudara dan saya menghafal dan mengulang doa Bapa kami tersebut. Namun saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami ada prinsip-prinsip kebenaran tentang doa yang perlu kita selami. Sehingga saudara-saudara, saudara dan saya bisa mengalami betapa indahnya kita berdoa. Saudara-saudara, mari kita renungkan tentang doa Bapa kami ini. Saya akan bacakan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 9 dan ayat 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang terlintas di dalam pikiran saudara ketika saudara berdoa kepada Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengajar kita. Doa adalah sebuah relasi yang dekat dengan Bapa di surga. Saudara, ketika kita memanggil Tuhan, Dialah Bapa kami yang di surga. Maka saudara-saudara, sebetulnya Tuhan mau beritahu kepada kita betapa Dia dekat dengan kita. Betapa relasi yang dekat itu begitu berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita bersikap seperti itu kepada Tuhan? Saudara-saudara, relasi apakah yang ada antara Bapa di surga dengan kita? Yaitu relasi kasih, saudara-saudara. Saudara, di dunia ini ada banyak macam relasi. Tetapi relasi kita dengan Tuhan adalah relasi kasih. Sehingga saudara-saudara, percakapan kita dengan Tuhan adalah percakapan kasih. Kata-kata kita kepada Tuhan keluar karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami, maka terungkaplah kerinduan kita seperti apakah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Ada 3 hal, saudara-saudara, yang harus menjadi kerinduan kita ketika kita mengasihi Tuhan di dalam doa kita. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan katakan, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, yang pertama-tama ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita ingin Tuhan dimuliakan, Tuhan disembah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tindakan kita kepada Tuhan menunjukkan bagaimanakah sikap kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berkata, Engkaulah Tuhan kami, maka saudara-saudara, tindakan yang tepat
yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita menyembah Dia. Ketika kita memuliakan nama Dia dengan puji-pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Saudara, bukankah itu yang sering kita lakukan kepada orang yang kita kasihi? Yaitu kita ingin memperkenankan Dia. Kita ingin memuji Dia. Karena kita mencintai Dia. Saudara, terlebih lagi dengan Tuhan yang mengasihi kita. Yang kita memanggil Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara, doa bukan sekedar kata-kata. Doa itu, saudara, ungkapan hati kita kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, doa merupakan kulminasi dari seluruh hidup kita. Kita bukan saja dengan mulut kita berkata, dikuduskanlah namamu. Tetapi kita ingin hidup kita juga ingin menguduskan nama Tuhan. Ingin memuliakan Tuhan. Ingin menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah doa. Sebuah relasi kasih kepada Tuhan. Sehingga doa, selain kata-kata yang keluar, tetapi merupakan ekspresi dari kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimanakah orang berdoa mempunyai relasi kasih dengan Bapa? Saudara, yang kedua, saudara-saudara, Yesus katakan, datanglah kerajaanmu. Saudara, inilah yang harus menjadi kerinduan kita yang mengasihi Tuhan. Yaitu, saudara, datanglah kerajaanmu. Artinya, saudara-saudara, kita merindukan kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, nyata di dalam kehidupan ini. Saudara, ketika berbicara kerajaanmu, memang saudara-saudara, ini berbicara sesuatu yang masa akan datang. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita rindu Tuhan tetap menyatakan kedaulatan dan kuasanya hari ini. Kita ingin melihat kemuliaan Tuhan hari ini. Kita ingin melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata di dalam sejarah dunia ini. Kita ingin melihat Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa kita ini. Tapi saudara-saudara, doa yang seperti ini juga merupakan ekspresi kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu, saya tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Saudara, bukankah doa semacam ini adalah doa yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan? Kita ingin Tuhan nyata dalam hidup kita melalui kedaulatannya. Tuhan nyata dalam hidup kita melalui kuasanya. Saudara-saudara, orang yang berdoa seperti ini, orang yang merindukan seperti ini, menjadi orang yang tidak perlu khawatir dengan hidup ini, saudara-saudara. Karena dia tahu Tuhan, dia berdaulat atas hidup ini. Ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup ini. Maka itu saudara-saudara, orang ini berdoa, datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Saudara, apakah itu doa saudara dalam hidup saudara? Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimanakah orang yang berdoa mempunyai relasi kasih dengan Bapa di surga? Maka saudara, yang ketiga dia katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, bukankah orang yang mengasihi ingin melakukan apa yang diinginkan oleh orang dikasihi? Saudara-saudara, ketika kita berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sesungguhnya ini adalah, saya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Saya ingin menyenangkan Engkau. Saya tahu ya Tuhan, menyenangkan Engkau adalah ketika kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Saudara, doa merupakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduan pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kehendak-Mu nyata dalam hidupku. Sehingga kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga di dalam hidupku. Saudara, engkau yang berdoa, punyakah kerinduan
melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, doa bukan sekedar aktivitas, tetapi doa adalah ekspresi kerinduan kita kepada Tuhan. Doa adalah sebuah kulminasi dari sesungguhnya hidup kita di hadapan Tuhan sebagai orang yang mencintai Tuhan. Saudara, mari kita berdoa dengan semangat seperti itu. Dan saudara akan mengalami betapa indah hidup berdoa kepada Bapa di surga. Karena doa adalah relasi kasih kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih. Melalui doa Bapa kami memiliki satu insight yang baru. Bahwa doa merupakan ekspresi daripada relasi kasih kami dengan Bapa di surga. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami memiliki persekutuan yang dekat dengan Engkau. Kami memiliki satu hubungan yang indah dengan Engkau. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan begitu mencintai kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami yang mengalami kasih Tuhan, kami mempunyai kerinduan. Kerinduan Tuhan dimuliakan. Kerinduan kami boleh hidup di dalam kedaulatan dan kuasa Tuhan. Dan kami boleh menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, Engkau Tuhan yang kami kasihi, begitu nyata di tengah-tengah dunia ini, di dalam hiruk pikuk dunia ini. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, bantu kami mengalami keindahan berdoa kepada Tuhan. Bantu kami menghidupi apa yang kami rindukan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, hidup kami mengalami jamahan kuasa Tuhan. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hidup kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala tantangan yang kami hadapi, dalam segala rencana kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau dipermuliakan. Kami rindu ya Tuhan, kedaulatan-Mu nyata. Kami rindu ya Tuhan, kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.